Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan nanti itu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mengambil tema waspada terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat adalah ajaran yang tentunya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, zaman Perjanjian Baru, bahkan sampai sekarang ini bahkan semakin banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang untuk mengelabui jemaatnya demi kepentingan para pemimpin. Sehingga tidak heran banyak terjadi juga perpecahan gereja akibat daripada pengajaran yang tidak benar ini. Nah, Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Roma agar mereka waspada terhadap pengajaran dan bertentangan dengan firman Tuhan yang dapat mengakibatkan perpecahan jemaat. Dikatakan oleh Paulus bahwa mereka tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi Paulus di sini memuji ketaatan daripada jemaat di Roma dan dinasehati supaya jemaat di Roma tetap punya hati yang bijaksana terhadap yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang jahat itu. Nah, nasihat-nasihat ini juga mengingatkan kita supaya kita waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya hati yang bijaksana. Untuk apa? Untuk berani menolak akan ajaran-ajaran yang tidak benar itu dan tetap taat pada ajaran firman Tuhan. Masalahnya bagaimana supaya kita tahu bahwa itu adalah ajaran yang tidak benar? Ada beberapa hal yang kita dapat ketahui. Bagaimana supaya kita tahu bahwa itu adalah ajaran yang tidak benar? Yang pertama, kita sendiri harus rajin belajar firman Tuhan. Melalui pendalaman Alkitab yang ada di gereja, kita dapat belajar banyak tentang firman Tuhan. Di gereja kita, di Gereja Kristus Ketapang, ada kelas pemuritan, ada KTP, ada baca gali Alkitab di bagian-bagian. Janganlah kita malas untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang benar, sehingga tidak mudah digoncangkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Kedua, kita juga harus punya komunitas Kristen yang baik, supaya kita bisa saling mengingatkan dalam kehidupan kita, dalam belajar dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa saling sharing atau bertanya kalau tidak tahu bagian firman Tuhan yang dipelajari. Lalu yang ketiga, tanyakan pada hamba Tuhan atau pendeta saudara ketika ada yang mengajak saudara pergi yang katanya belajar firman Tuhan, tetapi saudara sendiri ragu dan tidak jelas pengajarannya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada
para hamba Tuhan atau pendeta saudara. Yang keempat, kita harus berani menolak terhadap ajakan-ajakan yang jelas kita tahu bahwa ajaran itu tidak benar. Berani menolak. Efesus 4 ayat 11 sampai 15 mengatakan demikian. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul dan maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi sekali lagi kita diingatkan melalui Efesus pasal 4 ini juga, yaitu supaya kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Di ayat 20 Paulus mengatakan bahwa Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera yang segera akan menghancurkan si iblis, si penyesat itu, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita senantiasa yang taat pada kebenaran firman Tuhan, supaya terus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah zaman yang banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, tolong kami ya Tuhan supaya kami terus mau belajar firman Tuhan, sehingga kami bisa membedakan mana ajaran-ajaran yang tidak benar dan mana ajaran-ajaran yang benar sesuai firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan, digoncangkan oleh adanya ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk terus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita sepanjang hari ini bahkan selanjutnya. Amin.